Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi yang berikutnya dari Basic Computer, yaitu tentang Inside the Computer. Ya, jadi yang berkaitan tentang perangkat yang terdapat dalam sebuah komputer. Oke, langsung saja. Di sini dalam komputer itu memiliki 4 komponen utama ya. Jadi yang pertama ada ALU atau unit logika aritmatika. Yang kedua ada unit control, yang ketiga ada memori, yang keempat ada input dan output devices atau perangkat input dan output atau kita sebut dengan I/O. Nah, bagian-bagian tadi itu yang keempat itu saling terhubung oleh yang namanya bus atau bus. Ya, dimana bus ini merupakan istilah ya, dan sering dibuat oleh kumpulan kabel ya. Oke, nanti bisa dilihat pengertian dari bus secara detail ya, seperti apa ya, biar nggak penasaran. Oke, kita akan membahas berikutnya satu persatu, yaitu berkaitan tentang bagian-bagian yang ada dalam komputer tadi. Yang 4 itu, yang pertama ada arithmetic logic unit atau unit logika aritmatika. Ini fungsinya mampu melakukan dua kelompok operasi. Yang pertama ada aritmatika dan juga logika. Yang kedua ada unit control. Nah, unit control ini sering disebut sistem control atau sistem pengendalian dan juga pengendali pusat yang mengatur beberapa komponen komputer. Nah, fungsinya membaca dan menerjemahkan perintah-perintah program dan juga mengirimnya ke dalam sebuah rangkaian sinyal pengendalian ya, yang mengaktifkan bagian-bagian komputer lain. Kemudian yang ketiga ada memori. Ini memori komputer bisa dilihat sebagai rangkaian sel ya, yang menjadi angka yang dapat ditempatkan ataupun dibaca. Nah, memori komputer ini yang utama ada dua variasi ya. Yang utama, yang pertama ada RAM atau Random Access Memory, yang kedua ada Read Only Memory atau ROM. Nah, RAM ini bisa dibaca dan ditulis kapanpun di mana CPU mau memerintahkannya. Namun berbeda dengan ROM. Ya, ini merupakan ROM ini bisa dimuat sebelumnya bersama dengan data dan software yang tidak pernah bisa dirubah, sehingga CPU hanya bisa membacanya saja. Ya, itu bagian-bagian atau 4 komponen yang ada dalam komputer. Oke, yang berikutnya tadi ya, masih ada yang namanya input dan output. Ya, ini merupakan sarana atau alat di mana komputer saling menukar informasi dengan dunia luar. Nah, devices yang menyediakan input atau perangkat yang menyediakan input maupun output ke dalam komputer ini disebutnya peripheral. Ya, kita lihat pada PC yang khusus, peripheral ini termasuk ke dalam perangkat input seperti misalkan keyboard dan juga mouse. Sedangkan untuk perangkat outputnya seperti layar dan juga printer. Sedangkan untuk hard disk drive, floppy disk drive, dan juga optical disk drive ini bisa dimasukkan ke dalam input atau perangkat input maupun perangkat outputnya ya. Oke. Nah, kita akan bahas perangkat-perangkat apa saja yang termasuk ke dalam perangkat hardware atau perangkat keras. Nah, kita bagi lagi nih, ada input devices, perangkat inputnya. Ini perangkat inputnya yang dimasuk ke dalam hardware-nya itu apa saja. Nah, kita lihat dulu pengertian dari input devices. Nah, input devices ini adalah seperangkat hardware ya, hardware komputer yang digunakan untuk memberikan data atau menyediakan data dan mengendalikan sinyal ke dalam sistem yang memproses informasi seperti komputer ataupun
perangkat informasi lain ya. Nah, contoh daripada perangkat input ini diantaranya ada keyboard, kemudian mouse, ada scanner, ada kamera digital, dan juga joystick. Itu ya. Itu yang termasuk ke dalam perangkat input. Oke, kemudian yang kedua ada output devices, perangkat output. Nah, apa itu perangkat output? Ini seperangkat hardware komputer ya, yang digunakan untuk mengkomunikasikan hasil dari proses data itu yang dilakukan oleh sistem yang memproses informasi seperti komputer ya, yang mengubah informasi yang dilakukan secara elektronik menjadi bentuk yang bisa dibaca oleh manusia. Itu ya pengertian dari output devices. Nah, kita akan lihat contoh-contoh daripada input devices dan juga output devices. Oke, di sini yang pertama contoh daripada input devices. Ini ada 7 yang disebutkan. Yang pertama ada mouse. Kita tahu ya, mouse dalam komputer ini merupakan pointing device ya. Perangkat penunjuk ya, mendeteksi yang fungsinya untuk mendeteksi two-dimensional motion. Nah, mouse ini terdiri dari objek yang ada di bawah satu tangan si pengguna mouse, itu ada di bawahnya ya, yang memiliki satu atau lebih tombol. Yang kedua yang termasuk contoh ke dalam input devices atau perangkat input yaitu keyboard. Ya, keyboard ya. Ini fungsinya memasukkan informasi ke dalam komputer. Yang ketiga ada tracker balls. Ini tracker balls ya, merupakan alternatif ya, termasuk ke dalam traditional mouse yang bentuk tradisional dan sering dipakai oleh desainer grafik. Yang keempat ada scanner. Jadi scanner tahu ya, scanner ini fungsinya untuk men-scan ya bahan-bahan yang sudah disalin dan mengubahnya ke dalam bentuk format file yang bisa digunakan bersama dengan PC. Yang berikutnya ada touchpad. Ya, touchpad. Ini sangat responsif terhadap tekanan. Jadi ketika kita menekan dan menggesernya maka akan bergerak ya device tersebut. Oke. Kemudian ada light pens ya, light pens ini merupakan pulpen ya, bentuknya mirip pulpen yang digunakan hampir sama dengan mouse ya. Di situ ada pilihan bagi si pengguna komputer untuk bisa memilih bidang-bidang atau program-program yang ada di layar monitor ya, layar monitor ya. Oke, di layar komputer seperti itu. Kemudian yang terakhir ada joystick. Ini contoh daripada input devices ya, contoh dari perangkat input. Biasanya digunakan dalam permainan games ya, for playing of the games. Oke, itu joystick namanya, seperti ini gambarnya ya. Oke, kemudian ada contoh dari output devices, perangkat output. Nah, yang pertama ada monitor atau LCD. Ini ada monitor ya, layar komputer yang digunakan untuk menghasilkan informasi ya dalam sebuah format yang bisa difahami atau dimengerti. Ya, biasanya dalam bentuk tulisan atau bentuk video yang menghasilkan seperti itu, audio. Oke, video biasanya ya. Kalau audio itu dihasilkan dari speaker. Oke, kemudian yang berikutnya ada printer ya. Nah, printer ini banyak jenisnya ya.
Kalau dalam ukuran yang besar, ini bisa disebut dengan plotter. Seperti yang ada di sampingnya itu plotter ya. Ini hampir sama fungsinya dengan printer kecil. Jadi kalau sudah printer besar, ini ukurannya besar ya, menyalin, maka disebutnya plotter. Kemudian yang berikutnya ada speaker ya, ini untuk menghasilkan suara ya dari dalam komputer. Kemudian ada speech synthesizers ya. Ini bisa menghasilkan atau menampilkan teks pada monitor. Nah, ini ya. Namun juga bisa membaca teks untuk kita, untuk si pengguna ya. Itu fungsi perangkat output, bisa menghasilkan menampilkan teks pada layar dan juga bisa membaca teks untuk kita yang menggunakannya ya. Oke. Nah, berikutnya ada perangkat penyimpanan ya. Nah, ini yang paling umum dan yang paling sering digunakan dalam komputer adalah hard disk drive. Jadi bisa digunakan untuk menyimpan OS ya, dan juga files atau program-program yang lain. Jadi menyimpan data dalam skala besar dan juga program-program ya. Kemudian yang lebih kecilnya lagi untuk menyimpan data dan juga program-program, yaitu ada yang namanya flash disk. Ini sering kita pergunakan juga untuk menyimpan data-data ya, baik berupa audio, video, file-file yang lain juga. Dan ini lebih ringan, bisa dibawa kemana saja dan ukurannya lebih kecil ya. Oke, seperti itu. Nah, kita lihat bagian-bagian utama dari komputer, yaitu ada yang namanya memori ya. Memori ini atau kadang kita sebut dengan yang namanya RAM, Random Access Memory. Ini fungsinya bagaimana prosesor ini menyimpan dan juga menggunakan data segera. Ini kerja memori ini digunakan oleh komputer. Jadi ketika OS ini dimuat dari disk atau hard disk drive, ketika pertama kali kita menyalakan komputer, maka secara otomatis akan di-copy ke dalam RAM ya. Nah, kalau RAM-nya lebih besar kapasitasnya, maka secara otomatis juga memuat Microsoft Windows-nya ini atau program akan berjalan lebih cepat ya, seperti itu. Oke, kita akan lihat di sini bagaimana cara mengukur memori. Ada ukuran bit, byte, kilobyte, megabyte, dan gigabyte. Nah, untuk yang sekarang itu memori biasanya ukurannya lebih besar ya. Kalau dulu masih menggunakan megabyte, kalau sekarang sudah gigabyte. Biasanya ukurannya untuk games ya bisa minimal 8 GB ya RAM-nya ukurannya. Oke, kita lihat saja di sini untuk 1 byte itu 8 bits ya. Sedangkan untuk 1 kilobyte itu 1024 bytes. Untuk 1 megabyte yaitu 1024 kilobytes, dan 1 gigabyte itu terdiri dari 1024 megabytes. Kemudian kita mengenal yang namanya istilah microprocessor. Ini merupakan otaknya komputer ya. Dan biasanya PC utama menggunakan microprocessor atau kita sebut namanya chip. Ya. Dalam versi Intel yang lama ini kita mengenal yang namanya 386 atau 486. Dan sekarang Pentium 14 bisa lebih dari itu ya. Nah, CPU ini biasanya Intel Pentium chipnya ya. Ini merupakan komponen yang paling penting yang ada dalam komputer.
Nah, Intel Pentium ini menentukan seberapa cepat komputer akan berjalan dan diukur oleh kecepatan megahertz. Sehingga 3200 MHz Pentium ini lebih cepat daripada 4200 MHz Pentium CPU. Ya. Kemudian Intel Pentium ini merupakan CPU that perform atau yang melakukan semua perhitungan yang ada di dalam komputer ya. Oke, demikian penjelasan tentang perangkat-perangkat apa saja yang ada di dalam komputer. Ya, kita sudah membaginya tadi, menjelaskannya ya lebih detail tentang perangkat, contoh input device dan output device. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, di sini nanti ada latihan yang bisa Anda kerjakan, dan untuk mendapatkan filenya bisa Anda dapatkan dan bisa Anda download di bagian deskripsi video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.